Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Bahira Rifai dengan NIM 23095110077 dari kelas E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Sinoorbital Aspergillosis atau SOA pada kucing akibat infeksi Aspergillus felis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur serta untuk mendalami lebih lanjut mengenai Aspergillosis pada kucing. Mari kita bahas dari latar belakang kasus ini. Seekor kucing domestik jantan berusia 3,5 tahun dirujuk ke rumah sakit hewan dengan gejala-gejala yang disebutkan. Yang pertama, bersin persisten yang berlangsung 12 minggu hingga keluar cairan mukoporulen dari kedua hidung. Kemudian stertor atau nafas yang berbunyi, serta eksoftalmos sisi kiri dan prolaps dari nictitating membran. Sehingga nictitating membrannya itu dapat terlihat langsung di mata kucing. Selain itu, kucing juga lesu, tidak nafsu makan, dan beratnya turun sebanyak 700 gram. Awalnya, sebelum merujuk, dokter hewan mengira ini adalah infeksi bakteri sehingga diberikan doksisiklin selama 10 hari dan azitromycin selama 21 hari. Tetapi tidak ada peningkatan dan juga gejala terus berlanjut. Kemudian dilakukan uji serologi untuk mengetahui apabila ada infeksi dari virus felin immunodeficiency, tetapi hasilnya negatif dengan uji menggunakan antigen rapid dan bionote. Kemudian hasil ronsen radiografinya menunjukkan daerah toraks yang normal, tidak ada hal yang janggal dari paru-paru, dan dilakukan kultur bakteri dari sampel nasal swab yang hasilnya negatif. Tetapi kultur jamur dari nasal swab tersebut positif Aspergillus spp. Kemudian histopatologi dari biopsi mukosa hidung menunjukkan adanya hifa jamur, juga rinitis eosinofilik sedang hingga berat yang bersifat ulceratif. Dari diagnosis yang telah dilakukan dan tes-tes yang telah diuji, maka penyakit ini merujuk kepada aspergillosis. Ketika kultur dilakukan pada media agar saborat dextrose setelah 3 hari inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius, tumbuh jamur berfilamen yang berwarna putih, dan morfologinya konsisten dengan spesies dari seksi fumigati pada genus Aspergillus. Oleh karena itu, untuk mengetahui spesiesnya, maka dilakukan PCR dan sequencing yang menghasilkan urutan dengan 99,8% nukleotida homolog terhadap strain Aspergillus felis. Aspergillus felis sendiri dikenal pada 2013 yang menyebabkan aspergillosis pada kucing, anjing, dan manusia. Aspergillus felis mampu hidup pada temperatur 20 hingga 45 derajat Celcius, dan pada suhu 50 derajat Celcius dia sudah mati. Hal ini juga membedakan antara Aspergillus felis dan jamur dari seksi fumigati lainnya. Aspergillus felis morfologinya memiliki stipe hijau dan vesikelnya berdiameter 15 hingga 16,5 mikrometer. Konidianya berwarna hijau berbentuk globus hingga subglobus dan permukaannya sedikit kasar berukuran 1,5 hingga 2,5 mikrometer. Aspergillus felis juga memiliki askopor yang berbentuk lentikular. Selanjutnya saya akan membahas mengenai patogenesis Sinoorbital Aspergillosis atau yang dikenal juga dengan nama fungal rhinosinusitis invasif. Kucing dengan kekebalan tubuh lemah umumnya lebih rentan terinfeksi daripada kucing dengan kekebalan tubuh yang kuat atau imunokompeten. Patogenesisnya biasanya dimulai dari infeksi lokal dari rongga sinonasal yang melibatkan struktur-struktur yang berdekatan termasuk area orbita, nasofaring, jaringan lain di kepala, seperti kulit, subkutan, atau otot, serta sistem saraf pusat. Nah, ketika infeksinya mencapai sistem saraf pusat, penyakit ini biasanya berakibat fatal. Dan umumnya kucing yang datang dengan penyakit SOA ini awalnya datang dengan keluhan eksoftalmos unilateral dan atau exposure keratitis yang terkait dengan granuloma jamur yang semakin membengkak.
Penyakit ini prognosisnya buruk, kurang dari 20% kasus yang sembuh. Tidak ada bukti yang mendukung opsi bedah sehingga biasanya pengobatan hanya dilakukan dengan terapi antifungal sistemik serta supportive treatment lainnya. Patogenesis sinoorbital aspergillosis ini bisa dilihat langkah-langkahnya seperti skema yang telah saya buat mengenai alurnya. Yang pertama, spora yang ada di lingkungan terhirup oleh kucing. Sporanya ini bisa ada di mana saja, bisa ada di tanah yang lembab atau pada bahan organik yang membusuk. Ketika sudah masuk ke rongga hidung dan sinus, maka ada dua kejadian yang dapat terjadi. Yang pertama, jika sistem imunnya kuat, maka sistem imun akan menghancurkan spora tersebut dan mengeluarkannya dari tubuh. Akan tetapi, jika sistem imunnya lemah atau kucing dalam kondisi stres atau sakit, maka akan terjadi kolonisasi spora di rongga hidung dan sinus. Sporanya akan tumbuh, membentuk hifa, dan menyebabkan peradangan pada jaringan. Jika invasi awalnya itu bersifat lokal pada jaringan-jaringan sekitarnya, maka lama-kelamaan bisa menginfeksi lebih jauh seperti pada cavum orbita, pada kulit, otot, atau area subkutan. Nah, saat itu akan terbentuk granuloma atau kumpulan sel imun yang mencoba melokalisasi infeksi sehingga tidak menyebar lebih jauh. Granuloma ini lama-kelamaan akan menyebabkan infeksi berat. Nah, setelah itu, setelah tercipta mukus dan lain-lain yang keluar dari hidung, maka akan terjadi juga infeksi pada sekitar mata yaitu exophthalmos yang menyebabkan mata itu menonjol dan keratitis exposure. Nah, keratitis exposure ini terjadi karena kornea atau bagian bola mata itu tidak bisa dilindungi oleh kelopak mata karena matanya menonjol. Kemudian, jika penyebarannya sampai ke sistem saraf pusat melalui pembuluh darah atau saraf, maka ini akan menjadi sangat fatal. Faktor virulensi lain dari Aspergillus felis ini, yaitu Aspergillus felis memiliki enzim proteolitik dan lipolitik yang mampu menghancurkan jaringan hospes. Selain itu, Aspergillus felis ini juga mampu membuat biofilm yang melindunginya dari lingkungan yang buruk dan juga dari antifungal yang diberikan. Solusi yang baik untuk mengobati penyakit ini memang adalah dengan terapi antifungal karena tidak bisa dilakukan opsi bedah. Maka yang pertama dilakukan itu ya susceptibility test sebelum kita berikan antifungalnya agar kita mengetahui mana antifungal yang bagus untuk jamur ini. Dan seperti yang dilihat pada gambar, hasilnya yang bagus itu anidulafungin, caspofungin, serta micafungin. Nah, yang diberikan pada kucing tersebut adalah terbinafin setiap 24 jam, posaconazole setiap 12 jam, caspofungin, asetat, dengan loading dose dulu secara intravena pada hari keempat, lalu hari-hari selanjutnya, setiap 24 jam sekali, hanya diberikan 0,75 mg. Kemudian, AMB atau amphotericin B juga diberikan pada hari ke-13, 15, dan 19, tetapi ditingkatkan pada hari 15 dan 19. Nah, saat itu serum kreatinin meningkat sehingga diberhentikan. Selain terapi antifungal, ada juga supportive treatment-nya seperti infus intravena selama 3 hari, pemberian buprenorfin setiap 8 jam selama 5 hari, itu untuk mengobati exophthalmusnya, serta pemberian mirtazapin, dan untuk makannya diberikan melalui esophageal tube feeding selama 14 hari karena kucingnya tidak nafsu makan dan tidak bisa makan. Nah, stertor dan nasal discharge-nya ini berhenti pada hari ke-20 dan kucing dipulangkan, tapi diresepin terbinafin secara peroral dan ditingkatkan menjadi 125 mg setiap 24 jam setelah 1 bulan, serta posaconazole. Nah, kucing ini diperiksa lagi setelah 8 bulan dan kucingnya dalam kondisi sehat sehingga antifungalnya diberhentikan. Setelah 2 tahun, kucingnya kembali lagi dengan keadaan yang sehat, tetapi memang diberikan dulu selama 3 bulan antifungal dan setelah itu diberhentikan.
Penyakit ini cukup persisten sehingga memang sebaiknya kita harus sangat mencegahnya. Yang pertama dengan cara menjaga kebersihan lingkungan sehingga tidak lembab dan menjadi tempat yang bagus untuk pertumbuhan jamur. Kucing juga sebaiknya indoor karena walaupun kita sudah menjaga kondisi lingkungan kita, tapi jika kucingnya suka jalan-jalan ke daerah yang kita tidak tahu, maka bisa saja dia terinfeksi jamur di sana. Pemberian nutrisi pada kucing juga harus seimbang, tangani penyakit yang mendukung perkembangan infeksi jamur seperti penyakit yang melemahkan sistem imun, serta vaksinasinya harus teratur agar sistem imunnya tetap kuat, karena tidak ada infeksi dari virus-virus. Kemudian, segera bawa ke dokter hewan jika kucing menunjukkan gejala. Kesimpulan dari keseluruhan kasus ini yaitu Aspergillus felis dapat menyebabkan sinoorbital aspergillosis atau yang disebut dengan fungal rhinosinusitis infektif. Kucing dengan sistem imun yang lemah lebih rentan, tetapi kucing dengan kondisi imun yang kuat juga bisa saja terinfeksi. Infeksinya bersifat persisten dengan prognosis yang rendah yaitu kurang dari 20%. Penyakit akan menjadi semakin fatal jika infeksi menyebar pada sistem saraf pusat. Kucing harus segera dibawa ke dokter ketika gejalanya muncul. Nah, gejalanya sendiri meliputi bersin yang persisten, keluarnya cairan mukopurulen dari hidung, stertor, eksoftalmus, serta lesu dan tidak nafsu makan. Penyakit perlu dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga sistem imun kucing agar tetap kuat. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun dan membuat video ini adalah sebagai berikut. Ada 4 sitasi yang saya gunakan. Kita sudah mencapai penghujung video ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menontonnya, dan juga kritik serta saran selalu saya harapkan untuk meningkatkan ilmu dan pemahaman saya serta meningkatkan tugas ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.